Bab 166, Keegoisan Sam. Aku juga tidak tahu tuan. Tapi sepertinya dia punya status cukup tinggi karena mengendarai mobil mewah dan dia pakai kemeja motif bunga. Kemeja bunga? Sam langsung tahu siapa orangnya. Aku tahu siapa dia, di mana orangnya. Sam bertanya. Pelayan menjawab, dia ada di luar. Suruh dia masuk. Aku akan segera turun, perintah Sam. Pelayan mengangguk dan turun. Sam mengangkat ponselnya lagi dan berbicara sebentar pada orang di ujung telepon, menutup teleponnya dan turun. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba Hito datang mencarinya. Hei Hito. Sam turun dan melihat pria itu sedang menggaruk kepalanya dan bertanya, kenapa datang ke rumah untuk mencariku? Begitu Hito menaruh cangkir kopi di tangannya, dia berdiri melewati meja kopi dan berjalan ke arah Sam dengan marah. Dia berdiri di depan Sam, meraih dasinya dan bertanya dengan suara keras, di mana pria itu? Sam terkejut, pria siapa? Pria bajingan yang memperkosa baby di malam itu? Hito berteriak dengan mata memerah, wajah Sam berubah pucat saat mendengar ini. Apa kamu bilang? Kejia diperkosa? Ya, pada malam ulang tahun aku, Kejia mabuk dan diperkosa oleh temanmu. Sekarang dia, apa? Sam melepaskan tangan Hito dan bergantian menarik kerah, bertanya dengan cemas. Katakan, apalagi? Saat melihat ekspresi gugup dan cemas Sam, Hito merasa sedikit tidak nyaman. Sepertinya Sam terlalu peduli dengan Kejia, tapi Hito tidak mau terlalu banyak berpikir, mendorongnya menjauh, mengepalkan tangannya dan menjawab. Sekarang Kejia hamil? Apa? Mata Sam membesar. Kejia hamil? Apakah sekarang kamu masih gak mau kasih tahu aku siapa pria itu? Teriak Hito, mulut Sam terbuka. Tapi mana mungkin dia memberitahu kalau pria itu adalah Alex. Saat melihat Sam tidak menjawab, dia menunduk dan seperti sedang memikirkan sesuatu, membuat Hito semakin marah dan gemetar. Sam, kamu sengaja mau sembunyikan pria itu? Tidak. Kalau memang tidak, maka katakanlah, setelah dia perkosa Kejia dan hamil, apakah dia masih mau sembunyi? Kata Hito dengan marah. Sam berkata dengan ekspresi rumit. Bukan begitu, hanya saja pria itu gak ada di negara ini. Dia tinggal di luar negeri. Hito sangat marah dan mengepalkan tangannya. Terus dia pikir bisa kabur dan lepas tanggung jawab hanya karena berada di luar negeri. Cepat telepon orang itu dan minta dia kembali ke sini. Sam berkata dan ada kilatan rasa bersalah di matanya. Aku takut itu gak akan berhasil. Meskipun aku temannya, tapi bukan teman dekat dan dia orang yang cukup tertutup. Aku juga gak yakin bisa hubungi dia. Apa? Hito mengerutkan kening. Sam berdeham, sudah kamu pergi dulu. Aku akan coba hubungi dia dan kalau bisa, aku akan kasih tahu kamu. Oke, gak. Aku gak akan pergi. Beri aku kontaknya dan aku akan hubungi dia sendiri. Hito mengulurkan tangannya. Sam tidak menyangka pria ini sangat keras kepala dan merasa bingung. Mana mungkin dia berani memberi nomor telepon Alex? Bagaimana jika Hito dan Kejia tahu kalau pria malam itu adalah Alex? Selain itu dia juga ingin menjadi egois. Tidak mau Kejia tahu kalau ayah dari anak di rahimnya adalah Alex. Setelah berpikir sebentar Sam menyipitkan matanya. Oke. Aku akan berikan padamu dan cepat pergi. Dia berjalan ke meja kopi, mengeluarkan pena dan kertas dari laci bawah meja, menulis nomor telepon di atasnya dan menyerahkannya langsung pada Hito. Hito meliriknya, siapa namanya? Ketika datang ke sini dia cuma pakai nama palsu, entah itu berguna apa gak. Kata Sam dengan malas. Hito meremas catatan itu, sialan dia orang asing tapi beraninya menyeret wanita mabuk ke dalam kamar. Brengsek, kalau aku tahu siapa dia, aku akan pergi ke luar negeri dan memukulinya. Setelah march, Hito pergi. Sam menyeka keringat dari dahinya dan menghela nafas lega. Tadi sangat sulit dan akhirnya dia bisa membuat pria ini pergi dari rumahnya. Sam kembali ke atas dan menelepon Alex. Seolah-olah sudah tahu apa yang terjadi, Alex bertanya. Hito cari kamu ya, kok kamu tahu? Sam terkejut.
Alex menunduk dan menjawab, Kejia yang kasih tahu aku. Sam terkejut, mengerti maksudnya dan berkata, oh, ya aku lupa. Kamu berteman WeChat dengannya dan sembunyikan identitasmu. Aku juga yakin dia kasih tahu kamu kalau Hito mau cari kamu dan menghajarmu. Alex mengerutkan kening saat mendengar nada kesal Sam. Kenapa dia kesal? Karena kamu sudah tahu Hito cari aku. Kamu juga tahu kalau Kejia hamil kan? Sam bertanya. Hampir 2 bulan yang lalu setelah ulang tahun Hito, Alex meneleponnya dan memintanya untuk menghapus video CCTV di klub. Sam ingin tahu dan akhirnya melihat video itu sebelum menghapusnya. Dia melihat Alex membawa Kejia ke dalam kamar dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Jadi Kejia seharusnya hamil sejak malam itu, aku tahu. Alex mengangguk. Sam menyipitkan matanya. Kalau dengar dari suaramu sepertinya kamu sama sekali gak kaget dan sudah tahu sejak lama. Alex bergumam, dia tidak menyangka Sam bisa menebak dengan benar. Sudah berapa lama kamu tahu? Sam bertanya. Alex menjawab, sudah beberapa hari. Tiba-tiba Sam teringat saat di arena pacuan kuda dan berkata, oh itu sebabnya kamu hentikan Kejia berkuda. Berarti saat itu kamu sudah tahu ya? Iya. Alex menjawab dengan acuh tak acuh dan bertanya dengan serius. Apakah kamu kasih tahu Hito kalau pria di malam itu adalah aku? Gak kok. Kamu minta aku hapus video CCTV supaya Kejia gak tahu siapa pria di malam itu. Jadi kenapa aku harus bilang? Sam menjawab dengan ekspresi muram. Makasih, kamu gak perlu bilang makasih padaku. Sekarang aku mau tahu, gimana cara kamu menangani masalah ini? Apakah kamu akan menikahi Kejia lagi? Sam perlahan memegang ponselnya dengan erat. Saat mendengar kata menikah lagi, ada berbagai perasaan yang ada di dalam hati Alex tapi dia teringat sesuatu dan mencoba menghilangkan perasaan itu. Gak, Alex berkata dengan lelah. Aku sudah pernah kecewakan Sunny dan aku gak akan kecewakan dia untuk kedua kalinya. Apa ini emang keinginanmu? Sam menatap dengan jijik. Oke gak apa-apa, ini keputusanmu. Jika sebelumnya dia pasti akan membujuk temannya untuk menikah lagi dengan Kejia. Apalagi wanita itu hamil dan Sunny wanita yang jahat. Tapi sekarang Sam tahu kalau dia agak menyukai Kejia, jadi tentu saja dia tidak akan membujuk. Kalau kamu gak nikah lagi, terus gimana dengan anaknya? Kamu harus tetap tanggung jawab, kan? Sam bertanya lagi setelah menenangkan pikirannya. Alex menunduk, tentu saja kau akan tanggung jawab. Kalau Kejia mau pertahankan anak itu, aku akan besarkan anak itu bersamanya secara diam-diam. Tapi kalau dia gak mau pertahankan anak itu, aku akan coba lakukan yang terbaik untuk menebusnya. Oh, itu gak buruk, tapi seharusnya kamu kasih tahu Kejia tentang rencanamu, kan? Aku akan kasih tahu dia saat Kejia sudah putuskan pertahankan anak itu atau gak. Kata Alex dengan serius. Sam berpikir selama beberapa detik dan berkata, aku rasa lebih baik kamu gak perlu tunggu sampai itu. Kalau kamu emang mau bilang, katakanlah lebih awal tapi kalau kamu tunggu sampai waktu itu, belum tentu Kejia mau terima. Alex terdiam. Sam menghela nafas, oke itu saja yang mau aku bilang, pikirkanlah. Bab 167, memutuskan untuk menggugurkan anak itu. Setelah panggilan berakhir, Alex menaruh ponselnya dan tatapannya berubah gelap. Dia sedang memikirkan apa yang barusan dikatakan Sam. Mungkin yang dikatakan olehnya memang benar, karena ada beberapa hal yang memang akan berkembang menjadi tidak terkendali nantinya. Memikirkannya, akhirnya Alex mengambil ponselnya lagi dan mengirim pesan pada Kejia, aku tahu soal kehamilanmu. Telepon Kejia tiba-tiba bergetar ketika dia sedang membaca dokumen. Dia melirik ponselnya dan merasa sedikit terkejut ketika melihat pesan dari Al. Padahal baru saja mereka selesai berkomunikasi, tapi kenapa pria itu mengiriminya pesan lagi? Apa pesannya ya? Kejia bertanya dengan penasaran. Tubuhnya menegang saat melihat pesan Al, jadi dia tahu. Kejia mengambil ponselnya dan membalas, kok kamu bisa tahu? Al, temanmu menemui Sam dan dia bilang padaku.
Melihat ini Kejia tercengang dan menepuk dahinya. Ternyata itu alasannya, dia mengira Al menaruh orang di sekitarnya. Memang benar kalau dia hamil dan bahkan tidak terlalu memikirkannya. Kejia mengetik, karena kamu udah tahu, aku juga gak akan sembunyikan darimu kalau aku hamil. Al, kenapa kamu gak kasih tahu aku? Kejia mengerutkan kening, kenapa aku harus kasih tahu kamu? Ekspresi Alex berubah muram saat membacanya. Kenapa? Kejia tanya, kenapa? Al, karena aku adalah ayah dari bayi itu. Kejia membalas, kamu memang ayah dari bayi ini, tapi itu gak berarti aku harus kasih tahu kamu. Apalagi bayi ini bisa ada karena kecelakaan dan aku gak tahu siapa kamu. Jadi aku rasa kamu gak perlu tanggung jawab dan kenapa aku harus kasih tahu kamu kalau kamu adalah ayah bayi ini? Alex tidak bisa berkata apa-apa, meskipun dia tahu perkataan Kejia itu benar. Tapi di dalam hati dia masih merasa tidak bisa menerima perkataannya. Alex memijat dahinya dan mengetik, meskipun kamu gak butuh aku untuk tanggung jawab, tapi aku mau tahu apakah kamu akan pertahankan anak itu atau... Dia berhenti mengetik dan mengepalkan tangannya, mengetik dua kata terakhir dan mengirimkannya. Kejia melihat dia bertanya apakah ingin pertahankan bayi itu atau menggugurkannya, hatinya menjadi berdebar. Meskipun dokter sebelumnya pernah bertanya, tapi saat itu dia masih shock karena kehamilan dan tidak terlalu berpikir mengenai mempertahankan bayinya. Tapi sekarang ayah dari bayinya sudah bertanya dan dia harus mulai menganggap masalah ini serius. Kejia menggigit bibir bawahnya dan mengetik dengan jari gemetar, entahlah. Alex tidak terkejut dengan jawabannya. Beberapa hari ini Kejia belum pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan itu berarti dia belum memutuskan. Al, oke gak apa-apa. Kamu bisa pikirkan perlahan. Kalau kamu ingin pertahankan anak itu, aku akan diam-diam membesarkannya bersamamu. Tapi kalau kamu mau gugurkan, aku akan beri kompensasi untukmu. Membesarkan secara diam-diam, Kejia menyipitkan matanya ketika melihat empat kata ini. Aku akan berpikir dulu. Al, pikirkanlah dan beritahu aku. Kejia hanya membacanya, tidak membalas dan mematikan ponselnya. Pria itu mengatakan ingin membesarkan secara diam-diam. Ini berarti pria itu tidak berniat untuk mengakui anak di rahimnya ini. Mungkin saja pria itu sudah menikah, punya pacar atau tunangan. Bisa juga karena keluarga pria itu tidak akan izinkannya punya anak. Sehingga Al bilang mau besarkan secara diam-diam, sehingga tidak ada yang tahu kalau dia adalah ayah dari anak itu. Tapi tidak peduli apapun, itu tidak akan mengubah fakta kalau anak di rahimnya adalah anak haram yang tidak diinginkan. Dia tidak disambut bahagia oleh ibunya, ayahnya dan bahkan keluarga ayahnya. Nasib anak ini sudah jelas. Kejia menyentuh perutnya. Seorang anak harus lahir dari pria yang dia cintai dan bukan pria asing yang tidak dia cintai. Dia juga tidak bisa menerima kalau anak yang akan dia lahirkan adalah anak haram, jadi. Maafkan aku sangat minta maaf. Aku bukan ibu yang baik dan seharusnya kamu gak berada di dalam perutku. Maafkan aku, Kejia mencengkeram pakaian di perutnya. Meminta maaf pada bayi yang ada di perutnya dan menahan rasa sakit di hatinya. Lalu pintu ruangan terbuka, Hito berjalan masuk dan terlihat sangat marah. Kamu kenapa? Kejia mencoba menahan perasaan bersalah di hatinya dan bertanya. Hito berjalan ke depan Kejia, mengambil kopi dan meminumnya. Kejia ingin menghentikannya tapi sudah terlambat. Lupakan saja, itu hanya secangkir kopi. Hito saja tidak keberatan untuk meminumnya, jadi untuk apa mengingatkannya? Sambrengsek, Hito mengangkat cangkir kopinya yang kosong ke meja dan memaki. Kejia tertegun, apa yang salah dengan dia? Aku menemuinya dan minta dia kasih tahu siapa pria itu dan bohong, lalu bilang kalau pria itu ada di luar negeri. Dia emang ada di luar negeri, kata Kejia. Hito mendengus. Jadi aku minta Sam untuk kasih nomor pria itu. Tapi kamu tahu, dia kasih nomor palsu. Sialan, Kejia terkekeh. Mungkin Sam gak sengaja melakukan itu. Bisa jadi pria itu sudah ganti nomor.
Siapa yang tahu, masalah ini belum berakhir dan aku harus temukan pria itu. Hito berkata sambil memukul meja. Kejia memijat dahinya. Sudahlah, pria itu udah tahu kalau aku hamil. Sam kasih tahu dia dan pria itu barusan chat aku. Sam bilang padanya. Hito mengerutkan kening dan menjadi marah. Brengsek. Sam benar-benar mempermainkanku. Dia beri aku nomor palsu, tapi kenapa dia bisa hubungi pria itu? Itu, Kejia tertegun. Sam memberikan nomor palsu Al pada Hito, tapi Sam tetap bisa menghubunginya. Elni berarti Sam memang sengaja tidak mau berikan nomor Al. Tapi kenapa dia melakukan itu? Sial, Sam brengsek. Hito mengepalkan tinjunya dan sangat ingin memukulnya. Lain kali kalau aku melihatnya, aku akan langsung menghajarnya. Beraninya dia membohongiku. Sudah lupakan soal Sam. Kamu gak mau tahu apa yang pria itu katakan padaku? Kejia menatapnya. Hito mendekati Kejia. Apa yang dia katakan? Dia menyangkalnya atau gak? Dia gak menyangkal anak ini adalah miliknya dan dia mau bertanggung jawab. Kata Kejia. Ekspresi Hito mulai membaik. Baguslah. Seorang pria memang harusnya melakukan itu dan kalau gak, pria macam apa dia? Tapi gimana cara dia akan tanggung jawab? Hito, gimana menurutmu kalau aku gugurkan bayi ini? Kejia bertanya tanpa menjawab. Ekspresi Hito menjadi serius. Kamu serius? Kejia mengangguk. Iya, aku gak mau melahirkan anak dari pria yang gak aku cintai dan aku gak mau anak ini jadi anak haram. Jadi aku mau gugurkan dia. Hito tersenyum. Itu benar. Yang terjadi di malam itu adalah kecelakaan dan anak ini gak boleh kamu pertahankan. Ini lebih baik untukmu, pria itu dan anak di perutmu. Baby, baguslah kalau kamu sadar. Dengan dukungan dari sahabatnya, Kejia semakin bertekad untuk menggugurkan bayi ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Pria itu bilang kalau aku gugurkan anak ini, dia akan beri aku kompensasi tapi aku gak tahu apa itu. Mungkin uang, kata Hito. Kejia tersenyum, kurasa juga begitu. Baby, kapan kamu mau jalankan operasi untuk menggugurkannya? Aku akan temani kamu, Hito bertanya sambil menatapnya. Kejia menggelengkan kepala. Aku belum memikirkannya. Dia juga baru saja memutuskan untuk menggugurkan. Jadi mana mungkin sudah berpikir sejauh itu. Dia berpikir sejenak. Lusa aku gak sibuk. Oke. Hito bergumam dan mengangguk. Setelah itu dia melihat waktu dan berdiri. Oke Hito, aku harus pergi ke hotel. Rencana yang sudah kuserahkan ke grup Carson akan diumumkan hari ini. Bab 168. Mitra bisnis, aku akan menemanimu. Hito berdiri, terlihat sangat gugup padanya. Kejia berdiri dan terkekeh. Gak perlu, aku hanya hamil dan gak sakit. Jadi kurasa aku gak butuh kamu temenin aku. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah berbicara, dia mengambil tasnya, meninggalkan kantor, dan pergi ke hotel. Secara kebetulan, begitu Kejia tiba di pintu hotel, dia bertemu Alex dan asisten Tama. Mereka juga baru saja tiba, dan mereka tidak berharap melihat Kejia di sini, dan mereka sedikit terkejut. Nona Wine, asisten Tama menyapa Kejia. Kejia sedikit mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, dia melirik Alex dan menyapa, Tuan Carson. Alex bergumam dan berhenti, ingin dia masuk lebih dulu. Namun, Kejia juga berpikir begitu. Bagaimanapun, Alex adalah salah satu pendiri dan pemilik hotel ini. Dia harus pergi dulu. Akibatnya, mereka bertiga berdiri di pintu hotel, tidak ada yang masuk, dan suasana jadi sedikit canggung. Pada akhirnya, asisten Tama yang bereaksi, memahami apa yang dipikirkan Kejia, berdeham, dan mengingatkan Alex dengan suara pelan. Tuan Carson, Nona Wine membiarkan kamu pergi dulu. Aku tahu kamu ingin Nona Wine yang lebih dulu masuk. Tapi kamu adalah pemilik proyek ini dan kalau kamu gak masuk duluan, Nona Wine juga gak akan masuk. Alex sedikit mengernyit, dia tidak menyangka bahwa Kejia sangat peduli dengan aturan bisnis. Itu benar, jika Kejia tidak peduli, maka ketika berada di resort,
dia tidak akan mengatakan bahwa Sunny tidak mengerti bahwa itu datang lebih dulu. Memikirkan hal ini, Alex mulai melangkah dan memasuki hotel. Asisten Tama mengikuti dengan cermat. Kejia melihat mereka dan menghela nafas lega. Mereka harus lebih dulu pergi karena kalau tidak Kejia seperti sudah melanggar aturan bisnis. Dia tahu kalau orang yang melanggar aturan bisnis sesuka hati akan ditolak oleh lingkaran bisnis, tapi untungnya mereka tetap pergi duluan. Kejia menarik napas dan memasuki hotel, datang ke lift. Kejia menekan tombol naik lift pertama. Tanpa diduga, setelah menekan tombol, lampu pada tombol padam dengan sendirinya. Kenapa ini? Apa yang terjadi dengan liftnya? Kejia mengerutkan kening dan hendak melihat lift mana yang berjalan ketika dia mendengar suara dari kanan depan. Nona Wine, lewat sini. Kejia menoleh tanpa sadar dan melihat asisten Tama menjulurkan kepalanya dari kotak lift ketiga di baris dan tersenyum padanya. Pada saat ini, Kejia masih tidak mengerti. Tidak heran dia menekan tombol lift dan tombol tunggu padam. Ternyata Alex dan asisten Tama telah menunggunya di lift ketiga. Nona Wine, cepat kemari. Aku menunggumu. Asisten Tama mendesak Kejia lagi ketika dia melihat Kejia berdiri di depan lift pertama dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Kejia menjawab, tidak perlu, kamu naik dulu, kamu akan terlambat. Asisten Tama menerima tatapan dari bosnya dan dengan cepat menyela membujuk Kejia. Mendengar ini, Kejia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat bahwa dia akan terlambat, masih ada beberapa menit lagi. Sepertinya dia harus pergi dan naik bersama mereka. Kejia menghela nafas dan memasuki lift. Melihat pria dengan aura kuat yang berdiri di tengah lift, Kejia sedikit menurunkan matanya, terima kasih. Ya, Alex menatapnya dari sudut matanya dan menjawab. Kejia berjalan ke sudut lift dan berdiri diam dan berhenti berbicara. Alex tidak berbicara. Sebagai bawahan, asisten Tama tentu saja tidak akan bicara ketika bos tidak berbicara. Oleh karena itu, di dalam kotak lift kecil, hanya suara napas yang dangkal yang terdengar pelan. Senyum profesional di wajah asisten Tama, yang awalnya alami, berangsur-angsur menjadi kaku. Tuhan, katakan sesuatu, lakukan sesuatu, suasana ini terlalu canggung, kan? Akhirnya, lift berdenting, pintu terbuka, dan asisten Tama keluar lebih dulu, menghalangi pintu lift, dan dia merasa lega. Syukurlah, akhirnya dia tidak perlu menemani dua orang ini untuk merasakan suasana yang menyesakkan ini. Kejia tidak tahu apa yang dipikirkan asisten Tama, dia yang terakhir keluar dari lift. Setelah keluar dari lift, dia berdiri di sana selama 2 detik setelah Alex dan asisten Tama berjalan beberapa langkah, mereka mulai lagi dan mengikuti di belakang. Segera, mereka tiba di ruang rapat, asisten Tama mendorong pintu hingga terbuka. Alex masuk, diikuti oleh Kejia. Ketika orang-orang di ruang konferensi melihat mereka masuk, mereka tiba-tiba berhenti berbicara dan menjadi diam. Chris duduk di posisi pertama di kiri bawah kursi utama meja konferensi, dan ketika dia melihat Kejia, mata tuannya menyipit. Alex, mengapa kamu datang dengan Nona Wine lagi? Aku bertemu dengannya di bawah. Oke, mari kita rapat. Alex menarik kursinya dan duduk. Chris mengerti bahwa dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, jadi dia hanya bisa menyerah. Tapi mata Chris menatap muram pada Kejia. Seolah-olah Kejia dan Alex datang bersama, Kejia melakukannya dengan sengaja. Kejia mencibir di dalam hatinya, mengabaikannya dengan malas, membuka buku catatannya, dan bersiap untuk membuat notulen rapat. Di kursi utama, mata Alex menatap wajah semua orang, dan setelah 2 detik lagi terpaku pada wajah Kejia, dia menarik matanya dan berkata dengan ringan, aku telah membaca semua proyek yang kalian ajukan kemarin, dan memilih 5 dari mereka. 5 perusahaan yang aku sebutkan ini adalah yang menjadi mitra teknologi energi baru. Ini saatnya, semua orang secara tidak sadar menegakkan punggung mereka dan menjadi serius. Tidak terkecuali Kejia, selain serius,
dia juga sedikit gugup. Di antara lebih dari 20 orang yang hadir, baik dalam hal kemampuan bisnis dan kekuatan perusahaan di belakangnya, dia dan grup Sky berada jauh di belakang dan berada di urutan terbawah. Jadi Kejia sangat tidak percaya diri jika rencananya akan dipilih. Tuan Carson, karena kursi kerjasama telah diputuskan, kamu harus mengumumkannya sesegera mungkin, sehingga kami dapat mengetahui mana yang sangat beruntung. Pada saat ini, seseorang mendesak, "Ya, Tuan Carson, mari kita umumkan segera." "Alex, umumkan saja," Chris juga berkata, dengan nada berharap. Kemarin, setelah Sunny pergi ke kantor grup Carson untuk membuat rencana, dia mengatakan kepadanya bahwa kursi kerjasamanya telah ditetapkan. Jadi dia tidak sabar untuk mengetahui apakah yang dikatakan Sunny itu benar. Lagi pula, dia tahu rencananya dan sulit untuk dipilih. Tetapi jika Alex melihat demi Sunny dan berubah pikiran untuk memberinya ini itu berarti Alex membantunya karena dia calon mertuanya. Kejia juga menatap Alex dengan gugup. Alex merasakan tatapannya dan mendongak. Kejia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba melihat ke atas, tertegun sejenak, lalu menurunkan kelopak matanya, memalingkan kepalanya, dan berhenti melihat. Melihat penampilannya yang acuh tak acuh, Alex mau tidak mau mengerucutkan bibir bawahnya, dan suaranya menjadi jauh lebih dalam. "Asisten Tama, ayo umumkan." "Ya." Asisten Tama menjawab, memegang daftar dan berkata, "Sesuai dengan rencana, kami akhirnya memutuskan 5 mitra bisnis. 5 mitra bisnis ini adalah Tuan Abner dari grup Sensi, Tuan Chat dari grup Maoka, Tuan Dario dari grup Darkin, Tuan It dari grup It, dan..." Semua orang menjadi semakin tegang kecuali 4 orang yang sudah disebutkan itu. Kedua tangan Kejia tergenggam erat, dan giginya menggigit bibir bawahnya. Apakah itu dia? Jantung Kejia berdetak kencang, dan dia menatap daftar di tangan asisten Tama sejenak. Melihat sorot matanya, asisten Tama menghela nafas dalam hatinya, mendorong kacamatanya, menaikkan volume, dan mengumumkan mitra bisnis terakhir. Dan Tuan Okano dari grup Marriott, ada suara kekecewaan setelah mendengar perkataannya. Kejia menunduk dengan sedih, dan tangan yang tergenggam erat perlahan mengendur. Ternyata bukan dia. Meskipun Kejia sudah mempersiapkan mental sebelumnya, tapi dia masih sangat merasa sedih ketika mendengar hasilnya. Bab 169, proyek miliknya ditukar. Alex memperhatikan perubahan ekspresi Kejia. Entah kenapa hatinya merasa sedih saat melihat ekspresi kekecewaannya. Tapi perencanaan yang Kejia buat memang buruk dan Alex tidak bisa membantunya. Chris tertawa bahagia saat tahu dia benar-benar memenangkan posisi mitra bisnis. Dia tahu perencanaan yang dia buat tidak akan mungkin bisa dapatkan posisi mitra bisnis, tapi pada akhirnya dia tetap memenangkannya. Dia bisa melihat kalau Alex rela melupakan prinsip yang dia buat bahwa tidak akan membantunya karena identitasnya sebagai calon mertua. Tapi pria itu tetap melakukannya demi Sunny. Memikirkan ini, Chris merasa semakin puas pada Alex. Benar saja, calon menantunya ini memang terbaik. Alex mengerutkan kening. "Ada apa?" Dengan tatapan Chris, tanpa terlalu banyak berpikir, Alex berkata dengan dingin. 5 mitra bisnis sudah ditetapkan dan besok kalian bisa pergi ke grup Carson untuk tanda tangan kontrak. Sekarang aku akan tunjukkan 5 proyek perencanaan ini dan beritahu kalian kenapa mereka dipilih dan kalian tidak. Itu ide bagus. Seseorang mengangguk setuju. Kejia juga setuju dengan ide itu. Dia juga ingin tahu seberapa buruk rencananya jika dibandingkan dengan mereka. Tapi ketika dia melihat asisten Tama menampilkan proyek di layar proyektor, Kejia tercengang dan berkata, "Kenapa ini bisa terjadi?" Dia berteriak tanpa sadar. Semua orang menoleh untuk melihatnya. "Nona Winnie, kamu kenapa?" Tuan Li yang duduk di sebelahnya bertanya dengan curiga. Kejia tidak menjawabnya. Matanya menatap rencana Chris yang ditampilkan di layar. "Presdir Carson, tolong beritahu aku kenapa proyek rencanaku dinamai milik Tuan Okano."
Apa? Alex mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat layar di belakangnya. Melihat rencana Chris, dia tidak menemukan kesalahan dan menoleh ke belakang. Itu memang milik Tuan Okano. Proyek rencana ini memang milik Chris yang Is baca kemarin. Tapi ekspresi Chris berubah. Bahkan ketika proyek perencanaan miliknya ditampilkan di layar, dia sudah menemukan ada sesuatu yang salah dan proyek itu sama sekali bukan miliknya. Meskipun terkejut, tapi Chris hanya diam dan dia menyadari kalau Alex tidak membantunya karena identitasnya demi Sunny, tapi karena proposal ini. Oleh karena itu dia tidak mungkin mengaku kalau proyek itu bukan miliknya dan dia juga tidak menyangka kalau sebenarnya proyek itu milik Kejia si gadis jalang, dan bahkan gadis itu sudah mengumumkannya. Alex, kamu pembohong. Kejia mendengar Alex mengatakan itu milik Chris. Tubuhnya gemetar karena marah dan tidak memanggilnya dengan sebutan sopan tapi memanggil namanya langsung. Itu sudah jelas rencanaku, jangan pikir hanya karena kamu cantumkan nama Chris dan itu menjadi miliknya. Mendengar Kejia berkata, mencantumkan nama Chris, semua orang terkejut. Alex menyipitkan matanya, maksudmu kami ubah proyek rencanamu itu jadi milik Tuan Okano? Oh bukan. Kejia menatapnya dengan dingin dan marah. Aku benar-benar gak menyangka kalau kamu sangat gak tahu malu dan demi buat Chris mendapatkan posisi kerjasama. Bahkan kamu gunakan cara hina seperti itu. Kejia akan sangat menerima jika proyek rencana yang dia buat memang sangat buruk dan kalah. Tapi rencananya sangat bagus dan kalau bukan karena dinamai Chris, dia pasti akan memenangkan posisi mitra bisnis dan tentu saja Kejia tidak akan hanya diam. Saat melihat Kejia sangat marah, Alex menatap Chris yang sedang menunduk dan terlihat bersalah. Alex mengerti apa yang dikatakan Kejia memang benar. Rencana yang ditampilkan di layar proyek memang milik Kejia dan bukan Chris. LTU berarti Chris mencuri rencana orang lain dan mengakuinya sebagai miliknya. Alex menyipitkan mata dengan tajam dan aura menakutkan memenuhinya. Semua orang mengerti kalau dia marah. Aku gak mengganti itu dengan namanya. Alex berkata dengan serius dan menatap Kejia. Melihat ini, kemarahan Kejia sedikit mereda. Benar bukan kamu? Aku tidak akan mau melakukan itu, jawab Alex. Kejia menggigit bibir bawahnya. Dia bisa melihat kalau Alex berkata jujur jadi Alex benar-benar tidak tahu jika nama proyek Kejia sudah diubah. Tuan Okano karena Tuan Alex mengaku ini bukan perbuatannya, sepertinya kamu yang lakukan sendiri. Tolong jelaskan padaku, kenapa proyek milikku jadi milikmu? Kejia berkata dan menatap Chris dengan dingin. Yang lain juga menatap dengan sangat penasaran. Ya Tuan Okano, katakanlah apakah ini benar-benar proyekmu? Ya, ceritakan semuanya pada kami. Mendengar keraguan semua orang, hati Chris dipenuhi amarah dan memukul meja. Kalian mau aku bilang apa? Tentu saja ini proyek milikku. Tapi Nona Wine bilang itu miliknya, kata seseorang. Chris menatap Kejia, tertegun dan berkata dengan pura-pura tenang. Kalau kamu bilang itu milikmu, memangnya itu benar milikmu? Memangnya kamu pikir aku gak bisa mengenali proyek milikku sendiri? Kejia tertawa marah. Chris semakin merasa bersalah tapi masih menolak untuk mengaku. Oke kalau itu emang milikmu, apakah ada buktinya? Aku bahkan gak pergi ke grup Sky atau grup Carson. Terus gimana cara aku mencuri? Kejia tertegun sejenak dan tidak bisa menjawab. Ya itu benar, Chris belum pernah pergi ke grup Sky dan setiap kali dia selesai menulis proyek maka Kejia akan menguncinya di laci atau membawanya pulang. Jadi tidak akan mungkin Chris menyuap seseorang di grup Sky untuk mencurinya. Alex juga mengaku tidak mengubah nama tapi kenapa proyek miliknya jadi milik Chris? Chris merasa puas saat melihat wanita itu tidak bisa bicara dan berkata, kamu gak bisa jawab kan? Kalau kamu gak bisa jawab, itu berarti, asisten Tama. Tiba-tiba Alex bicara. Chris menatapnya dan merasa sedikit gelisah. Alex mengetukkan jarinya di meja rapat. Kamu sendiri yang terima proyek itu dari Nona Wine? Ya, asisten Tama mengangguk. Alex mendongak.
Sepertinya ada sesuatu yang terjadi setelah kamu terima proyek itu. Kejia mendengar perkataannya dan menatap asisten Tama dengan curiga. Asisten Tama tahu kalau dia sedang dicurigai menerima suap dari Chris dan langsung menggelengkan kepala. Nona Winnie, tolong percaya padaku kalau aku gak melakukan apa-apa. Dia adalah asisten pribadi Tuan Carson dan mana mungkin bisa disuap oleh orang lain. Selain itu Tuan Carson bilang kalau dia bisa bekerja selama 10 tahun maka akan diberikan 0,5% dari saham. Meskipun sahamnya kecil tapi tetap saja bisa bernilai 2 miliar dan buat apa dia melepaskan jumlah yang sangat banyak itu hanya untuk menerima suap dari orang lain. Karena kamu bilang gak lakukan apapun, tolong jelaskan padaku kenapa proyekku menjadi miliknya. Kejia menunjuk ke arah Chris. Dia harus mencari tahu penyebabnya. Asisten Tama tersenyum pahit. Maaf Nona Winnie, aku beneran gak tahu. Aku langsung serahkan proyek milikmu pada Tuan Carson dan aku. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan matanya terbelalak. Alex menatapnya dan menyipitkan mata. Kamu tahu sesuatu? Asisten Tama menjawab. Aku memikirkan sebuah kemungkinan. Tapi, dia menatap Chris dengan tatapan yang rumit. Jantung Chris berdebar kencang. Dia mengerti sesuatu dan ekspresinya berubah muram. Asisten Tama, tolong jelaskan padaku. Kejia menatapnya dan berkata dengan sangat emosional. Asisten Tama menatap Alex dan seolah bertanya. Alex mengangguk, katakan. Bab 170, kebenaran terungkap. Asisten Tama melihat kalau bosnya sudah menyuruhnya bicara. Dia tidak akan membunyikannya lagi, mengangguk dan berkata. Tidak lama setelah aku terima proyek Nona Winnie, Nona Okano datang untuk antar proyek dan sket itu dia suruh aku pergi untuk buatkan kopi untuknya. Aku tinggalkan proyek itu di ruang penerima tamu dan Nona Okano berada di sang. Tentu saja perkataan ini membuat yang lain mengerti. Berarti Suni yang mengganti proyek milik Kejia. Alex menunduk dan sangat merasa kecewa. Kamu bicara omong kosong. Chris memukul meja dan berdiri. Dia menatap asisten Tama dengan marah. Beraninya kamu fitnah Suni? Alex, asistenmu kurang ajar. Meskipun sebenarnya dia juga mengerti kalau Suni yang melakukannya. Tapi tetap saja dia tidak boleh mengakuinya. Tuan Okano, aku gak memihak siapapun dan aku berkata dengan jujur. Kalau kamu gak percaya, aku bisa minta video CCTV di ruang penerima tamu. Asisten Tama berkata dan menatap Chris dengan kesal. Dia butuh beberapa tahun untuk bisa dapatkan posisi yang sekarang dan mana mungkin dia asal menuduh orang tanpa alasan. Bukannya itu berarti dia bisa kehilangan pekerjaannya? Mendengar asisten Tama mengatakan bisa dapatkan video CCTV, wajah Chris langsung menjadi pucat. Kejia mencibir, wah Tuan Okano, putrimu benar-benar putri yang baik ya. Supaya kamu bisa dapatkan posisi mitra bisnis, dia berani melakukan hal hina seperti itu. Iya, perkataanmu buat kami sadar. Seseorang setuju. Wajah Chris menjadi semakin pucat dan merasa sangat malu. Rasanya dia ingin bersembunyi. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini, bahkan ketika dia ditangkap polisi. Apalagi ketika dia ditangkap, dunia luar tidak tahu apa yang dia perbuat dan kali ini berbeda. Semua orang tahu kalau Suni diam-diam menukar proyek milik orang lain dan Chris bisa membayangkan apa yang akan dikatakan semua orang di lingkaran bisnis tentangnya di masa depan. Saat ini hati Chris dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci Kejia karena kenapa wanita itu langsung mengatakan jika proyek itu miliknya dan tidak bisakah dia terima kekalahannya. Dia juga membenci Alex karena tidak menangani masalah ini secara pribadi dan dia juga membenci Suni. Tuan Carson, Kejia mengabaikannya karena Chris terdiam. Lalu dia melihat Alex, sekarang kebenaran sudah terungkap dan apa yang akan kamu lakukan? Kamu biarkan Tuan Okano dapatkan posisi mitra bisnis, atau... Karena kebenaran sudah terungkap, aku umumkan posisi Chris dibatalkan dan akan aku serahkan kepada Nona Winnie. Apakah ada yang punya pendapat? Alex menghentikan perkataannya dan melirik semua orang. Semua orang menggelengkan kepala, tentu saja aku tidak punya pendapat.
Apalagi posisi yang Chris dapatkan seharusnya milik Kejia. Selain itu mereka baru saja selesai membaca proyek Kejia dan proyeknya sangat bagus. Gimana denganmu Tuan Okano? Kamu punya pendapat? Alex bertanya pada Chris. Chris menjawab dengan sangat enggan, tentu saja tidak. Dia baru saja ketahuan bersalah dan apalagi yang bisa dia lakukan. Alex mengangguk dan menatap Kejia. Mereka semua tidak punya pendapat, jadi sekarang masalah sudah selesainya. Ya, Kejia berbicara dengan mata berbinar dan gembira. Akhirnya dia memenangkan posisi mitra bisnis. Dia memenangkan taruhannya dengan Daniel. Kejia mengepalkan tangannya karena terlalu bahagia. Alex merasakan kebahagiaannya dan tersenyum untuk sesaat, mengangkat dagunya dan ketika mengatakan sesuatu tiba-tiba Kejia berkata, "Tapi Tuan Carson itu gak cukup." Perkataannya ini membuat semua orang terkejut. Sepertinya Nona Wine orang yang cukup serakah karena dia belum merasa cukup bisa dapatkan tanda tangan proyek juga posisi mitra bisnis. Tapi dia juga pakai kesempatan ini untuk dapatkan keuntungan lain. Chris berteriak dengan marah, "Kejia kamu jangan keterlaluan." Kejia meliriknya dengan acuh tak acuh, "Apa maksudmu jangan keterlaluan? Aku adalah korban dan apa salahnya aku perjuangkan hakku? Kamu pelakunya tapi kamu gak meminta maaf dan menuduhku. Bukankah kamu yang keterlaluan?" "Kamu?" Chris menatapnya dengan dingin. Kejia mengabaikannya dan melihat Alex. "Tuan Carson, aku sudah serahkan proyek itu dan ditukar di kantormu. Kamu sebagai bos harus bertanggung jawab dan kalau tidak siapa yang akan berani menaruh dokumen di kantor grup Carson?" Nona Wine benar. Seseorang mengangguk, "Tuan Carson, kamu memang harus tanggung jawab." Alex duduk tegak, karena penyebab utama masalah ini adalah grup Carson dan aku minta maaf pada Nona Wine atas kelalaian kami. Lalu dia berdiri, menaruh tangan di perutnya dan membungkuk ke arah Kejia. Asisten Tama juga melakukan hal yang sama. "Nona Wine, aku minta maaf karena tidak menjaga proyek milikmu dengan benar." Kejia merasa lebih baik setelah melihat keduanya meminta maaf. Kemudian dia menatap Chris lagi. "Tuan Okano, Tuan Carson sudah minta maaf dan gimana denganmu? Kamu mau aku minta maaf juga?" Mata Chris terbelalak karena tidak percaya. Kejia tersenyum, "Apa yang salah dengan aku mau kamu minta maaf? Meskipun bukan kamu yang tukar proyek, tapi siapa yang tahu kalau kamu menyuruh Nona Okano untuk melakukan itu? Bahkan kalau gak, kamu tetap gak mau ngaku sampai akhirnya asisten Tama bilang akan tunjukkan video CCTV. Jadi bukannya kamu harus minta maaf, Nona Wine benar? Kami semua lihat kamu tetap bersikeras proyek itu milikmu dan bukan milik Nona Wine. Kita semua tahu apa yang kamu pikirkan dan kamu harus minta maaf, atau kamu akan buat namamu jadi lebih buruk." Kata seseorang dan tertawa. Chris gemetar karena marah tapi tidak bisa menyangkal dan itu hanya akan membuat semua orang semakin menertawakannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan kemarahan di hatinya dan menatap Kejia dengan muram. "Oke, aku minta maaf. Maafkan aku ya. Sudah, kan? Meskipun Tuan Okano minta maaf dengan sedikit enggan, tapi setidaknya kamu udah minta maaf dan mengalahkan harga dirimu. Aku akan terima itu." Kata Kejia sambil tersenyum. Chris semakin marah. Apanya yang enggan? Dia akan balas dendam untuk hari ini. Asisten Tama, Alex berkata, "Benny tahu Suni ke depannya jika dia mau datang ke kantor maka harus buat janji. Jangan biarkan siapapun buat dia langsung datang dan naik seperti kemarin." Asisten Tama membenarkan kacamatanya. "Ya, Alex, kamu." Chris menatap Alex dengan heran dan tidak percaya kalau dia akan melakukan ini. Kejia juga tidak percaya. Alex meliriknya dari sudut mata dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini adalah hukuman karena Suni sudah menukar proyek." Chris hendak bicara tapi pada akhirnya dia hanya diam. Kejia juga menatap Alex dengan senang. Dia tidak menyangka pria yang selalu memanjakan Suni tanpa batas akan benar-benar memberi hukuman pada Suni. Sepertinya matahari akan terbit dari barat. Alex,
Aku gak enak badan dan aku pergi dulu. Chris menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena dia akan semakin dipermalukan jika tidak segera pergi. Alex tahu kalau dia ingin kabur dan mengangguk. Asisten Tama antar Tuan Okano keluar. Ya, jawabnya dan memberi isyarat pada Chris. Setelah Chris pergi, Alex bertepung tangan. Oke, rapat kita lanjutkan. Baru saat itulah Kejia duduk. Chris kembali ke rumah keluarga Okano dengan marah. Nara sedang memakai masker wajah dan terkejut saat melihatnya kembali. Sayang, kok kamu pulang cepat banget? Rapatnya sudah selesai. Masih rapat tapi aku hampir marah ketika sedang rapat. Chris melemparkan tas kerjanya ke sofa. Nara melepas maskernya. Ada apa?